Perkenalkan, nama saya Jitron Yosbria, NIM 19190065, kelas B akuntansi semester 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dan siklus akuntansi. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep akuntansi. Definisi akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di pemerintahan daerah dan satuan kerja di dalamnya. Selanjutnya, pihak yang melaksanakan proses akuntansi. Yang pertama, entitas akuntansi. Yang kedua, entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan suatu kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, merupakan laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas laporan adalah pemerintahan daerah. Nah, sekarang kita masuk pada siklus akuntansi. Tahap-tahapnya: menganalisis transaksi, menjurnal transaksi, diklasifikasikan ke dalam buku besar, menyusun neraca saldo, menjurnal dan memposting jurnal. Menyusun neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang pertama, menganalisis transaksi. Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah: pertama, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang terkait, dan kemudian untuk menentukan apakah dibutuhkan debit atau kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal yang sederhana maupun yang rumit. Tahap kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun. Jadi, jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi, dan dua kolom jumlah debit dan kredit. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian
diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat, menyusun neraca saldo. Pada tanggal tertentu, misal akhir periode, saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar diiktisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Tahap kelima, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka atau transaksi yang masih harus dibayar atau masih harus diterima. Tahap keenam, menyusun neraca saldo disesuaikan. Tahap ketujuh, menyusun laporan keuangan. Tahap ke-8, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Setelah membuat LRA, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup LRA untuk menutup akun-akun terkait anggaran atau opsi bagi yang mencatat jurnal anggaran. Dan realisasinya, jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran atau operasional, dan realisinya menjadi nol pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya atau kebalikan dari saldo normalnya. Akun pendapatan LRA yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun belanja yang pada saat realisasi di jurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun transfer, akun penerima pembiayaan, akun pengeluaran pembiayaan, akun estimasi pendapatan, akun apropriasi belanja, dan akun estimasi perubahan SAL. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh jurnal penutup LRA. Tahap ke-9, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Baik, sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.